Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali diberikan anugerah Tuhan. Karena rasanya hidup kita itu dari anugerah ke anugerah. Kalau bukan karena penyertaannya, kita mungkin tidak ada di sini saat ini. Kalau bukan karena penyertaannya, usaha kita mungkin mengalami begitu banyak tantangan dan mungkin tidak bisa seperti ini saat seperti sekarang ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, keluarga kita mungkin udah hancur berantakan, tidak seperti sekarang ini. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita juga tidak bisa melayani. Sehingga biarlah hari ini kita mau bersama-sama menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar dan firman-Nya kita akan pegang selalu. PKJ 255, PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami mau pegang firman Tuhan dan biarlah anugerah penyertaan-Nya yang menopang kami senantiasa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau membaca firman-Mu, mampukan kami agar mengerti dan memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka dari Keluaran 19 ayat 1 sampai yang ke-6. Keluaran 19 ayat 1 sampai yang ke-6. Keluaran 19 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, salah satu tema penting dalam perjanjian lama itu adalah sama seperti katanya sendiri, perjanjian. Jadi Allah bukan hanya menuntut kita berjanji kepadanya, tapi Allah juga Dia mengikatkan dirinya kepada umatnya dalam perjanjian di Sinai. Sehingga bagian ini menyatakan intisari dari seluruh perjanjian itu. Latar belakang perjanjian itu sendiri adalah janji Allah kepada Abraham. Ya, jadi janjinya tuh berkesinambungan terus, kontinus ya. Dari zaman Abraham, kemudian ke Yakub, sampai ke umat dan juga Musa yang memimpin umat saat itu. Dan yang jadi dasar perjanjiannya adalah bahwa Allah sendiri yang bertindak menebus. Allah tidak menyuruh pihak lain, tidak menyuruh korban, tidak menyuruh apapun, tapi dirinya sendiri Dia taruh sebagai penebus Israel. Itu menunjukkan bahwa orang Israel, umat perjanjian itu harta kesayangan Tuhan sampai dia harus turun tangan sendiri. Dan ini semua untuk tujuan yang mulia, menjadi kerajaan keimaman, bangsa yang kudus. Kepada Israel Allah jadi menuntutkan ketaatan penuh karena umat pilihan ini akan dijadikan teladan, akan dijadikan haluan, akan dijadikan tokoh utama dari perjalanan iman
dulu, sekarang, sampai seterusnya. Sehingga perjanjian Sinai ini bukan cuma anugerah, tapi ada makna misionernya. Bersifat anugerah satu sisi karena Allah sudah lebih dahulu dia tunjukkan keselamatan kepada umatnya. Israel adalah milik Allah seperti Tuhan kepada hambanya, sehingga Allah memiliki hak untuk menuntut ketaatan mutlak dari umatnya. Tapi Allah juga mau mengikatkan dirinya dengan mengayomi umatnya, menjanjikan berkat, menjanjikan anugerah, pertolongan, jalan keluar. Sehingga perjanjian ini bersifat bukan hanya anugerah, tapi juga misioner. Ada tujuan lain dari Allah supaya umat ini menjangkau bangsa-bangsa lain, menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain yang mungkin belum kenal Tuhan. Tetapi dari umat ini berkat bagi bangsa lain pun jadi ada. Sehingga mereka dituntut jadi model hidup. Kalian harus jadi teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga adalah milik Tuhan Yesus Kristus, ditebus di pengorbanan salibnya. Melalui cucuran darah Tuhan, Dia menggenapi perjanjian baru yang tadi di perjanjian lama, agar umat pilihan Allah yang percaya kepadanya dipimpin sebagai bangsa, digenapi oleh Tuhan Yesus bahwa seluruh dunia akan masuk dari bagian dari janji Allah yang indah itu. Sehingga ketika kita menjadi bagian dari perjanjian ini, Tuhan minta yang sama kayak Israel. Kita juga, walaupun kita bukan darah orang Israel, tapi kita adalah orang-orang yang ditebus. Jadi kita harus jadi teladan, membawa misi baik Allah kepada dunia. Jadi misi baik Tuhan itu harus kita bawa, membawa damai, membawa kebaikan, membawa sejahtera kemanapun kita berada. Di tengah-tengah dunia yang mungkin isinya banyaknya perang, konflik, masalah begitu ya. Sehingga kehadiran kita boleh menjadi anugerah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga hari ini kita berjuang terus membawa damai yang rasanya mungkin tidak selalu mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami adalah orang-orang yang sudah mendapatkan perjanjian. Tuhan sendiri turut campur tangan, bahkan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus kami. Sehingga kami orang-orang yang ditebus, Tuhan cuma minta satu, agar kami jadi teladan, membawa kasih dan membawa perdamaian. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah hari ini kami bisa mewujudkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.